Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 kita akan membangun jaringan yang sederhana menggunakan simulator packet tracer. Ada beberapa petunjuk untuk bisa mengerjakan tugas-tugas ini. Saya akan berikan satu contoh karena contoh yang pertama ini sudah dikerjakan sebelumnya. Untuk mengerjakan yang mana ketentuannya adalah ada file tugas atau file soal ini sudah ada di dalam materi, di dalam folder file tugas 12. Terus kemudian setiap tugas, setiap pekerjaan ini membutuhkan waktu 60 menit. Jadi membutuhkan waktu sekitar 60 menit. Kalau lebih dari itu maka dianggap gugur, dianggap sebagai suatu kesalahan. Jadi batas maksimalnya hanya 60 menit saja, ada timernya. Nah, kalau sudah menyelesaikan tahap-tahap pengerjaan, ini kita bisa sambil cek, melihat hasil yang sudah kita kerjakan atau apakah benar ataukah tidak. Jadi di situ ada nilainya, maka nilai tersebut bisa saja sesuai dengan yang kita kerjakan atau tidak. Dan juga bisa kita riset kembali, terus kemudian kita pelajari lagi, kita ulang lagi juga masih bisa. Oke, yang berikutnya ini yang sudah kita kerjakan ya, sebenarnya linknya di sini, tapi di dalam tugas di dalam slide ini sudah disertakan ada file tugas pertemuan 12. Nah, tinggal kita buka saja yang 21.4.6 ini Word-nya. Terus kemudian 2.1.4.6 ini adalah file packet tracer-nya. Ini sudah kita kerjakan pada pertemuan ke-7 ya, pertemuan ke-7 atau ke-6 ini sudah kita kerjakan. Nah, sekarang yang 2.2.3.4 ini akan saya berikan contoh cara pengerjaannya. Nanti tugasnya adalah Anda mengerjakan 6.4.1.3. 6433 ada dua ya, berarti ya 6413 6433. Oke, kita buka yang 2234. Kita buka menggunakan packet tracer seperti ini. Syarat dan ketentuannya adalah Anda harus sudah menginstal software packet tracer. Nah, tinggal kita login dengan email yang sudah didaftarkan, silahkan. Tidak harus dari nah, ini adalah ya tugas individu ya, jangan sampai lupa passwordnya dimasukkan, maka kita login saja. Oke, setelah kita login, ini dia ya, di sini ada resultnya, ada skor yang atau completionnya. Di sini ada 12 dari 72. Kita masih menyisakan 60 ya. 60 tugas, istilah 60 skor agar ini bisa menjadi 72/72, artinya ya 100 ya. Waktunya terus berjalan di sini ya. Ini baru dibuka sudah hampir 1 menit kita berjalan. Waktunya 60 menit. Kita perbesar dikit ya ini. Oke, tinggal kita ikuti saja. Di sini yang pertama kita akan masuk ke privilege exec mode dengan cara di S1 diklik, terus masuk ke CLI, kemudian kita perintah ketik enable ya, S1 CLI, terus kemudian kita enter, kita enable gitu, N gitu saja bisa sebenarnya ya, atau ENA ini sudah bisa. Nah, berikutnya
Ya, ini kita sampingkan seperti ini. Berikutnya adalah kita akan melihat menjawab beberapa pertanyaan di sini ya. So running config, sebenarnya nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Show running, ini untuk pengetahuan saja di situ ya. Di enter kita lihat di sini ya. Enter terus kemudian tinggal begitu seterusnya sampai di situ ada pertanyaan berapa jumlah fast Ethernet, ada 24, berapa jumlah gigabyte, ada 2, dan seterusnya ya. Ini di situ ada VTY, LAN, dan seterusnya. Oke, selesai. Terus kemudian ini masih skornya belum berubah. Kita memberikan nama pada switch tersebut. Ini mau kita kasih nama dengan nama S1. Nah, caranya adalah konfigurasi terminal. Diketik, maaf salah ya. Ada sesuatu. Oke ya, tadi perintahnya konfigur terminal, terus kemudian hostname S1. Oke. Nah, kita ngasih hostname saja, ini sudah berubah ya. Sekarang nilainya menjadi 17. Berikutnya adalah kita akan memberikan password letmain. Caranya kita exit dulu. Exit mundur satu langkah. Terus kemudian kita akan memberikan password pada konsol 0 atau jalur konsol, yang mana di jalur satunya akan kita kasih nama, kita kasih password namanya letmain. Jadi pada posisi seperti ini ya, posisi seperti ini. Kita masuk lagi ke conf term, sebenarnya bisa gitu ya. Kemudian kita berikutnya adalah line console 0. Line console 0. Oke. Tagnya nggak boleh salah ya, harus benar. Terus kemudian passwordnya letmain. Oke, lihat ini posisinya sudah bergerak menjadi 21. Terus kemudian kita login, exit lagi. Oke. Untuk mencobanya kita, sekarang sudah 25 ya. Untuk mencobanya kita exit lagi, di sini exit lagi. Passwordnya letmain. Oke. Berikutnya adalah kita akan yang S1-nya kita enable lagi, masuk ke konfigurasi terminal, terus kemudian kita akan memberikan password Cisco untuk memprotek privilege exec mode. Kalau yang line 0 yang kita praktek, sedangkan yang privilege exec mode ini belum kita kasih password. Caranya sama, enable gitu ya, enable, terus kemudian conf t, berikutnya lagi enable password C1 $C0 begitu ya. Oke, exit lagi, di enter. Terus kemudian ini nilainya sudah 25, exit lagi. Oke ya, coba kita. Nah, di sini ada keterangan sebenarnya ya, nanti akan ada verification, terus kemudian nanti akan ada masuknya ke konsol ya. Kita coba di exit saja, exit. Nah, ini passwordnya, ini karena kita masuknya ke sana. Terus kemudian ketika kita enable, nah ini masuknya ke Cisco ya, tadi Cisco.
Ya, ini kita masuknya. Jadi bisa yang pertama kita menggunakan Lightmine, terus kemudian masuknya ke Cisco. Oke, terus berikutnya kalau ini mau dikerjakan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Kita hanya melihat saja bahwasanya sudah di apa namanya, sudah tapi dilaksanakan saja ya. Sudah dikerjakan. Bisa dikasih password ini. Di sini akan terlihat passwordnya maupun yang lainnya. Oke, password dan lainnya di sini akan terlihat. Ini Lightmine. Ini sudah ya, di line 0 ini sudah terpassword sebagai Lightmine. Oke. Tahap berikutnya adalah kita akan mereplace passwordnya Cisco tadi, diganti dengan It's a Secret namanya ya. Nah, caranya dengan konfigurasi terminal biasa, config gitu saja sudah bisa. Terus kemudian enable secret, It's a Secret gitu ya, enable secret, It's a Secret gitu ya. Ya, tulisannya seperti ini. Oke. Nilainya sekarang sudah 29. Tinggal sekarang exit lagi untuk mencobanya. Ingat password yang pertama adalah Lightmine tadi yang terus kemudian kalau kita mau ke enable atau ke privilege exit mode, ini kalau tadi passwordnya Cisco ya, sekarang kita ganti dengan, sudah diganti dengan It's a Secret. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya adalah oke, ini silahkan kalau mau dicoba. Sekarang masuk ke configure terminal ya. Configure terminal. Conf T, oke. Setelah masuk ke konfigurasi terminal, kita enkripsi passwordnya ya, password encryption, oke. Kemudian exit. Nah, maka kalau ini sekarang sudah 37 nilainya ya, sudah 37. Kemudian kita akan memberikan banner yang namanya authorized access only gitu ya. Nah, caranya kita konfigurasi terminal lagi, masuk, terus kemudian kita ketik perintahnya banner mode di this is oke, nah begitu ya. Terus kemudian kita exit, takut tulisannya salah gitu ya, karena harus persis sekali ya. Nah, berikutnya adalah kita copy running config, copy running config, copy running config startup gitu, config. Oke, selesai, enter. Nah, sekarang nilainya sudah 42, sudah 42. Nah, ini terus dilanjutkan sampai ke belakang. Nah, yang untuk S2 sekarang ganti S2, perintahnya sama dengan di atas, tinggal kita scroll lagi ke bawah. Ini sudah selesai, kita close untuk S1. Sekarang kita beralih ke S2 dengan perintahnya sama persis di sini ya. Nah, perintahnya sama persis dengan di atas, sehingga nanti juga petunjuknya sama. Kita close ini.
yang S1, sekarang yang S2 juga sama, kita klik terus kemudian enter, enable gitu ya. Nah terus kemudian kalau kita geser dulu, nah ini ya, enable terus kemudian ini nggak usah konfigurasi terminal ya, sama konfigurasi terminal, terus kemudian hostname-nya. Nah hostname-nya ini tentu saja hostname-nya adalah S2, hostname S2. Kemudian exit lagi ya, masuknya sekarang S2. Nah dia kira sudah berada, sekarang sudah 47 untuk nilainya. Terus kemudian setelah ini, setelah hostname adalah memberikan password pada line konsol 0 juga sama. Terminal, oke. Enable dulu ya, enable terminal. Terus kemudian kita masuk ke line konsol 0, line konsol 0. Passwordnya sama ya, passwordnya ini juga sama, lightman. Kemudian login, exit. Nah, untuk kita coba exit, exit lagi. Oke. Nah, ini lightman. Oke, masuk, enable. Nah, terus berikutnya adalah untuk memberikan password Cisco pada user exec mode yang nantinya akan kita replace dengan itsascript ya. Memang kerjaannya gitu ya. Enable sudah, enable konfigur terminal ya. Sekarang sudah ke enable, tadi sudah konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal, kemudian enable password Cisco. Seperti ini. Terus kemudian kita exit. Passwordnya ini lightman. Terus kemudian enable, ini passwordnya adalah Cisco. Oke, berikutnya adalah mengganti password Cisco ini, akan kita ganti, akan kita replace dengan itsascript. Terminal, terus kemudian enable secret itsascript gitu ya. Exit lagi, ini lightman. Terus kemudian kalau kita enable yang tadinya Cisco, sekarang diganti dengan itsascript. Oke. Masuk ini. Berikutnya adalah kita akan mengenkripsi passwordnya. Kalau konfigurasi terminal, kemudian service gitu ya, service password encryption seperti ini. Kemudian exit lagi, nilainya sekarang sudah 67. Tinggal sekarang kita
memberikan banner ya, memberikan banner config terminal. Nah, ini juga sama, kemudian tinggal exit. Terus kemudian ini sudah 67. Sekarang kita ke berikutnya. Berikutnya adalah tinggal penyimpanan saja ini. Copy running config startup config. Seperti ini sudah jadi dan nilainya sudah sempurna 72 dari 72. Ini sudah berarti nilainya 100. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.